Ya padahal sampai jam ini aja, padahal nanti jam 5.30 mah kita stop aja dia disolihin, kita coba ini hadis yang pernah baca, hadis yang pernah kita sharingkan. Jadi kita apa isinya Bang, ini kita baca sama-sama, bahkan redaksinya itu kita tahu ya artinya. Jadi ini merupakan beberapa yang harus apa koleksi hadis yang harus kita ini, dan kewajiban kita menyampaikan. Kewajiban kita menyampaikannya sekecil apapun yang kita ketahui sampaikan, bahkan mungkin bukan hanya disampaikan kepada secara pribadi, tapi mungkin juga secara umum juga perlu disampaikan, karena ilmu ini kadang harus berulang-ulang, diulang-ulang ya. Jadi ini sengaja kita tulis hadis yang pernah disampaikan berbentuk tulisan, pernah dibaca, tapi coba di berbentuk tulisan bisa kita baca ulang-ulang, mudah-mudahan bisa dihafal minimal artinya lah gitu. Walaupun hadisnya artinya kita paham ya. Jadi kita tetap kita Riyadhus Shalihin ya, kita teruskan hancak kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur hanya milik Allah, kepadanya kita beribadah, kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan dari berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Iwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regency yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari Jumat ya, alhamdulillah tidak terasa masuk lagi ke hari Jumat, Jumat ke Jumat, ke asas cepat sekali waktu itu ya. Yang jelas Jumat kemarin bukan Jumat yang sekarang gitu ya. Terus waktu meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengisi waktu-waktu luang kita, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan amal soleh gitu ya, tidak terlewatkan ya. Nah salah satunya kita setelah sholat subuh kita senantiasa kita meriung sejenak ya, rehat sejenak, kita melaksanakan ibadah sholat subuh, membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Tentunya ini sangat perlu ya, sangat bermanfaat terutama dalam memperbaiki keimanan, memperbaiki kehidupan kita ya dalam kesehariannya. Karena walau bagaimanapun hidup ini harus terarah ya, terarah terutama bahwa kita yakini bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama umur kita. Umur yang Allah berikan kepada kita suatu saat akan ditanya. Tantazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Ada 4 hal yang akan ditanya ya. Umur, harta, masa muda, dan ilmu yang kita ketahui diamalkan atau tidak. Baik, kita masuk yang kemarin masih babu fil mujahadati ya. Ini hadisnya banyak kodang nih. Sampai ya nggak apa-apa sedikit ya. Insya Allah ya, kita 1 hadis 2 hadis setiap pagi ini. Juga kita sekali lagi batasi saja, nanti terlalu lama kadang-kadang ya, sampai jam 6 kurang seperempat. Memang komitmennya seperti itu, karena memang minimal kita jam 6 kita sudah di rumah, siap-siap aktivitas, beres-beres, kemudian juga ada yang mau pergi ke kantor, ya alhamdulillah kantor. Mungkin ada siangan. Hari ini kita tidak ngopi, kita makan bubur kacang tapi lewat enak. Buat seorang guru dan sesepuh. Kali-kali bajigur namanya Pak Iwan ya. Bajigur. Ntar saya beli energen bajigurnya, ada nggak? Oh ada yang setan itu ya, setan lagi. Setan set ya. Bukan setan ke saya lagi.
Itu kalau misalnya apa piknik itu ke Ciwidey harus suka ada tuh yang bajigur yang siap seduh itu ya. Bajigur Hanjuang. Nanti disiapkan di DKM selalu siap ya. Nah, jadi biar ada variasi Pak Manto, jangan kopi ini terus ya. Nah, tapi alhamdulillah artinya kita syukuri apa yang ada aja ya. Dengan kopi terus saya mikirkan kesehatan dan usia. Sering. Tidak boleh sering lah. Oke, jadi kita masih ke bab mujahadah ya, fil mujahadati. Kemarin ya, kemarin ada suatu hadis qudsi kemarin, ada dua hadis yang ada hadis qudsi yang kita baca ya, Mbak ya. Jadi Allah itu artinya apabila Allah sudah cinta terhadap hambanya gitu kan ya, maka Allah akan senantiasa membimbing hamba tersebut dari penglihatannya, pendengarannya dan tindak tanduknya akan senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-asalis, hadis yang ketiga ya, kemarin dua hadis yang dibaca. Ini sebenarnya hadis-hadis yang disampaikan ini Pak Nino ya, Nino. Sebenarnya hadis-hadis yang cukup familiar ya, cukup akrab dengan kehidupan sehari-hari, sering dengar gitu kan ya. Cuma kita diulang-ulang nggak apa-apa ya. As-salis yang ketiga, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya, pada keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani magbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sering dengar ya? Nikmatani, dua nikmat ya. Magbunun fihima katsiru minan nas. Jadi sering tertipu dengan keduanya, katsiru minan nas, kebanyakan dari manusia. Jadi kata Rasulullah nih, ada dua nikmat yang sering terkecoh gitu ya. Magbunun magbunun artinya bego, tolol gitu kan ya. Di sini tertipu gitu ya. Makanya ada hadis, apabila hari ini ya ka'amsi, seperti hari kemarin, magbunun, termasuk orang yang tertipu kan. Jadi ada orang yang beruntung di saat hari ini, mangkana yaumu khairun min amsihi, mangkana keadaan hari ini khairun, lebih baik ka'amsi, bahwa robihun, beruntung. Mangkana yaumuhu ka'amsihi, siapa yang hari ini sama ka'amsihi seperti kemarin, bahwa magbunun, tertipu, balik modal. Nah yang ketiga, mangkana yaumuhu syarun, siapa yang hari ini syarun, lebih jelek ka'amsihi, daripada hari kemarin, bahwa mal'unun, ini mah dilaknat. Nah di sini juga nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Jadi dua nikmat yang kebanyakan manusia sering terkecoh, tertipu. Pertama, asyihatu, sehat, wal faragu, kosong, waktu luang, waktu nyantai. Nah ini kembali lagi Iman ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalam kaitan dengan fil mujahadah, dalam bab sungguh-sungguh totalitas dalam hidup ini. Nah saya suka bertanya, ini kan sifatnya interaktif ya. Saya pengen ini juga dari Iman rahimakumullah. Jadi suka apa ya? Jadi dua nikmat ini apa sih kaitannya dengan tadi mujahadah gitu kan ya? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam hidup ini, dalam beramal soleh ya. Dalam beramal soleh, dalam berketaatan kepada Allah. Jadi dua nikmat yang sering tertipu, sehat jeung waktu luang, waktu nyantai. Kira-kira apa Pak? Berkaitan dengan mujahadah, sungguh-sungguh mengisi amal, totalitas dalam beramal gitu. Ya mungkin kalau menurut saya sih, jadi alangkah meruginya orang-orang yang punya Gimana? Alangkah rugi ya orang-orang yang punya kesehatan tapi tidak beribadah di waktu yang luang juga kan ada anisa. Oh iya. Jadi orang-orang yang punya dikasih nikmat sehat itu kalau nggak dimanfaatkan tidak jadi merugi, tidak ibadah yang totalitas. Betul. Jadi kesehatan yang tidak dimanfaatkan dalam ketaatan rugi gitu kan ya. Kok mau sebaliknya dipakai maksiat gitu kan ya itu. Apalagi kalau sakit kan, kalau sehat aja iya. Kalau sakit kan udah lebih parah lagi.
jauh lagi. Memang dalam faidah farog tapangsub memang sebenarnya ada seorang non muslim ya tertarik dengan apa istilahnya dengan ayat ini, faidah farog tapangsub, apabila kau telah menyelesaikan suatu urusan maka kerjakan urusan yang lain. Ini artinya Al-Quran ini memotivasi umat Islam untuk senantiasa terus, artinya memberikan apa ya sesuatu yang terus, tidak ada henti untuk beraktivitas. Jadi orang non muslim bangga dengan ayat Al-Quran. Tentang kalau sebutkan Pak Makat itu bosnya nih SP itu ya, dia akan sering membantu, tapi mungkin kategorinya amal baik ya, tidak amal soleh gitu kan. Tapi kebaikan non muslim atau kategori kebaikan orang yang belum dapat hidayah itu kadang-kadang mengarahkan akhirnya suka mendapatkan hidayah itu ya, seperti itu. Makanya amal soleh tetap harus dilandasi dengan keimanan gitu kan ya, maka akan jadi amal soleh. Tapi lah kalau tidak dilandasi dengan keimanan ya mungkin termasuk amal yang amal baik saja lah gitu kan ya. Ustaz, kalau amal soleh itu definisinya apa kan? Hah? Amal soleh itu definisinya apa? Ada yang amal biasa tapi amal soleh. Berarti kan tingkatannya lebih dari amal biasa itu soleh. Amal biasa gimana maksudnya? Iya, maksudnya amal-amal yang Mal baik. iya amal baik lah gitu. Tapi kalau amal soleh kan saya sendiri belum ini. Amal soleh yang dilandasi dengan keimanan, Pak. Ada yang penuh dengan keyakinan Aman, insya Allah. bahwa hal ini berangkat eh, ke pasar dulu. akan Iya. lupa. Allah akan Kenapa izin dulu? karena Misalnya. dalam ya ayyuhalladzina Tapi amanu nggak wa ke amilus solihat. Jadi wahai orang yang beriman wa amil dan beramal soleh. Jadi kami selalu ikuti itu ayat-ayat dalam ayat Al-Qur'an itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Abah Iman mungkin ya amal soleh itu apa? Mungkin amal yang berbuah mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau amal baik itu tanpa diniati, tanpa dilandasi keimanan, ya dia mendapatkan balasnya di dunia saja. Tapi amal tadi kan Ustaz bilang kalau orang non muslim amal baik aja. amal baik bahasa saya ya. Maka Bahasa tertarik saya bertanya amal soleh itu apa? Karena kan untuk orang beriman ternyata kan. Tapi kalau orang beriman melakukan amal itu tidak sesuai syariat gimana kan? niat kembali kepada niat artinya gitu kan. Karena amal orang muslim pun oke lah dilandasi keimanan. Tapi iman itu bukan berdasarkan secara intikodi aja. Kita beriman bahwa mengamalkan ini ada apa istilahnya? Ya karena Allah tadi lillahi. Jadi amal itu ada yang mungkin seperti ini kan, Pak. Ada yang merusak amal. Salah satunya kan riya kan gitu. Iya beramal sih orang muslim itu beramal, tapi karena dilandasi karena bukan karena Allah ya dia sebagai tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan tanggung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau orang non muslim artinya di luar keimanan itu karena tidak dilandasi keimanan. Makanya umat Islam pun harus dilandasi keimanan dalam beramal. Saya pernah waktu SMA ingat ada buku saya baca buku kamu itu definisi amal soleh itu ini tadi di amal soleh ada suatu amalan yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, dengan syariat. Itu gimana kita? Iya. Jadi tepat niat, tepat syariat, tepat saat waktu gitu kan. Kayak ibadah haji kan tidak bisa ibadah haji sesuai jumroh di Monas bisa gitu kan. Tetap kalau di sana. Jadi tapi sholat dimanapun ya. Sholat tidak terikat tempat. Sholat mah di mana ya, kecuali kamar mandi ya. Tadi betul, tepat niat harus ikhlas. Tepat syariat harus nyontoh gitu kan ya. Tepat saat waktunya harus lohor kan tidak bisa jam 11 lohor aja tidak sah gitu kan. Nah ini harus terikat dengan ketentuan-ketentuan itu, akan menjadikan amal soleh gitu salah satu. Jadi orang-orang yang non muslim melakukan suatu amalan itu merugi hanya dunia aja, tidak dilandasi keimanan, rugi. Seperti fata morgana banyak. Jadi seolah-olah saya dapat tapi kosong gitu. Makanya bersyukurlah kita, karena kita yakin kan. Kita harus yakin dengan ajaran Islam. Jangan inna dina indallahil Islam. Ulah ragu gitu kan ya. Tapi keadilan Allah itu ada Pak Iman di saat orang muslim beramal baik ya. Amal soleh amal baik itu yang beda ya. Beramal soleh itu jelas ke akhirat. Amal baik itu bagi orang muslim di dunia tapi dibalas tetap. Iya. Pasti mereka dipuja-puja, dipuji. Itu salah satu Allah membalas Tapi kan. levelnya di dunia. Iya, jadi nggak bisa abai. Allah tidak pernah abai dengan
sekecil apapun perbuatan baik itu, nah di dunia minimal di dunia ada. Kalau orang kafir buat baik pasti dipuji Pak. Oh ini engkau anu bos anu ini dia penyumbang ini ada. Allah tuh adil kok. Cuma tuh akhirat nggak dapat kayak gitu. Jadi memang harus dilandasi keimanan. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpegangan kepada kitab Taurat, Injil, kalau meyakini kitab Injil yang benar, Taurat yang benar itu pada Al-Quran. Jadi Rasulullah itu ibarat seperti ini Bang. Kata Rasulullah, satu bangunan yang bagus sekali, cuma sayang ini cuma ada lubang. Lubang itulah aku. Jadi penyempurna gitu Bang. Kalau orang luar Islam meyakini akan kitabnya yang benar-benar asli, dia pasti Islam gitu kan ya, seperti itu. Nah ini mungkin di lain kesempatan ya ini ya. Jadi tadi ya ke pasar Bu. Ah, ini gimana di tiga? Setengah jam lah. Jadi dua nikmat yang sering tertipu ya. Artinya istilah untuk kita jangan sampai justru kita tadi banyak dalam kesehatan tidak dimaksimalkan, diisi dengan kebaikan-kebaikan amal soleh juga dalam waktu luang gitu ya, waktu nyantai tentunya hal-hal yang positif. Artinya kan ada olahraga positif itu ya positif lah gitu untuk kesehatan kan Pak Iwan ya, nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya ketaatan dalam artian virtual ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya secara bermasyarakat juga itu kan hal-hal yang positif ya. Kebersihan juga positif. Oke, selanjutnya an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang keempat dari sini ya. Dari Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Kana kalau berarti kana ini keadaan Nabi. Nabi begini. Jadi tadi mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qauliyah, Bang. Hadis ucapan ya, hadis perkataan. Kalau kana berarti hadis fi'liyah, pekerjaan. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Kana keadaan Nabi yaqumu minal lail. Yaqumu berdiri pada di malam hari. Artinya di sini salat ya, Pak ya. Yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Sehingga tatafattara di sini pecah-pecah gitu kan ya. Qadamuhu kakinya suka diartikan bengkak gitu ya. Jadi Siti Aisyah menceritakan Nabi sholat malam sampai kakinya qadamahu, kakinya bengkak-bengkak. Fakultu aku katakan lahu kepadanya, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Lima untuk apa tasna'u? Kau lakukan hada semua ini ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Siti Aisyah nih yang bicara. Wa qad dan sungguh ghafarallahu laka. Allah telah mengampuni bagimu ma taqaddama min danbika, kesalahan yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara dan yang akan datang. Yang kemudian qala Rasulullah bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak uhibbu aku, apakah tidak boleh aku ingin gitu ya, cinta an akuna abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur gitu kan. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini ya, artinya Siti Aisyah ya. Ini mungkin di sini salat malam ya. Salat malam, jadi Siti Aisyah tahu betul keseharian Rasulullah SAW. Makanya Bang, kalau kaitan dengan kekeluargaan, bagaimana mandi janabat Rasulullah, bagaimana keseharian, ini banyak Siti Aisyah yang menceritakan. Karena memang kan yang tahu Siti Aisyah kan, bagaimana Rasulullah mandi janabat, bagaimana Rasulullah melakukan hal-hal yang keseharian dalam sifatnya yang pribadi lah gitu. Siti Aisyah yang karena istrinya kan gitu kan. Kayak menceritakanku yang lain kayak curiga gitu ya. Jadi ini banyak hikmahnya. Siti Aisyah nikah dengan Rasulullah di usia muda itu hikmatus tasrinya hukum hikmahnya kebaikannya itu karena Siti Aisyah itu kalau masih muda itu kan masih fresh ya. Jadi ingatannya, maka Siti Aisyah setelah Abu Hurairah itu Siti Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu karena banyak
ngintil terus ke Rasulullah teh, terus nempel jadi banyak berat. Nah kembali kepada di sini, jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan aku menyaksikan Rasulullah tuh sholat malam sampai Rasulullah itu kakinya bengkak-bengkak gitu kan ya. Siti Aisyah, Rasulullah kenapa ini lakukan semua ini? Bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu? Dan kemudian Rasulullah mengatakan, apakah tidak boleh aku ingin menjadi hamba abdan syakuron, hamba yang bersyukur. Nah kan dikaitkan dengan ini Pak Iwan ya, kaitkan dengan tadi, artinya kita diberikan kesehatan, diberikan istilahnya anggota badan yang sempurna gitu. Kita bagaimana sih bukti syukur kita ya? Banyak orang yang mungkin secara fisik tidak sempurna tapi justru semangat ibadahnya lebih dari kita gitu kan ya. Nah, itu era gitu kan ya Pak, seperti itu. Nah, ini mungkin Rasul seperti itu. Jadi, walaupun memang betul Rasul itu artinya diampuni segala dosa dan kesalahan gitu ya. Tapi aku ingin membuktikan, walau bagaimanapun aku ingin jadi hamba yang bersyukur gitu ya. Terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada. Nah, mungkin itu hikmah yang bisa nih. Jadi dikaitkan dengan tadi saja, artinya tadi dua nikmat yang sering tertipu, sehat dan waktu luang, waktu banyak istirahat. Nah kemudian Rasulullah sendiri, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah terus diampuni dosa dan kesalahannya, tapi Rasulullah terus dalam ini memberikan contoh kepada umat, jadi hamba yang bersyukur. Makanya kan ada orang berdoa, ya Allah masukkanlah aku pada orang-orang yang qalil, yang sedikit ya. Nah nggak doa kayak gitu, karena bukankah ayat Al-Quran qalil ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Jadi yang diasupkan kepada golongan yang sedikit ya, karena sedikit orang-orang yang bersyukur. Syukur itu apa Pak Iwan? Syukur itu apa? Bahasa Pak Iwan. Syukur. Terima kasih ya. Terima kasih. Apa yang telah dikasih Allah ya. Apa yang dikasih oleh Allah, fungsikan sesuai dengan kehendak Allah mungkin ya. Saya diberi sesuatu oleh Pak Iwan. Sebagai rasa syukur kita, terima kasih kali ke Pak Iwan, tentunya apa yang diberikan itu digunakan sesuai dengan kehendak Pak Iwan gitu mungkin seperti itu. Gitu saja. Syukur versi Pak Dino apa syukur? Soalnya udah bahasa sendiri sih, udah bahasanya sih kalau saya. Apa? Syukur itu sesuai bahasanya, itu sesuai bahasa manusia, terima kasih. Jadi saya udah nerima, saya kasihin lagi. Kasihkan lagi. Iya, jadi istilahnya saya kan udah dikasih, kan terima kasih. Tadi kan saya dikasih, udah nerima kan, saya udah nerima istilahnya rezeki apa dari Rasulullah, ya udah saya kasihin lagi. Jadi istilahnya tidak dimakan semua. Jadi belum paham rasanya kan terima kasih. Saya kan dikasih nih, misalnya saya dari Rasulullah, ini saya dikasih uang, saya terima kan, saya terima, pakai, ya udah saya kasihin lagi orang lain gitu. Gitu. Jadi saya secara bahasa simpel gitu. Jadi saya terima, saya kasih gitu. Kalau saya tuh saya simpelnya kayak gitu. Saya kasih. Saya terima, saya kasih lagi. Disalurkan. Disalur artinya. Jadi secara bahasa simpel kalau saya tinggal Gimana Pak Iwan? Ya salah satu bentuk syukurnya yang saya kasih orang-orang gitu. Jadi intinya apa ya? Terima dan memanfaatkan, pemanfaatan, menerima dan pemanfaatan. Terima kasih. Jadi tidak mentok di tempat itu gitu. Baik berupa materi ataupun ilmu. Nah, sekarang gini pertanyaan. Di sini kan babu fil mujahadati, bab tentang bab mujahadah kan. Imam An-Nawawi mencantumkan hadis tentang sholat malam Rasulullah SAW ini, artinya dicantumkan di sini. Hadisnya banyak Pak. Fil mujahadah ini, hadisnya panjang-panjang lagi. Nah ini kira-kira apa Ustaz? Sekali lagi, tadi kalau Abah bilang ya, dua nikmat yang sering sering tertipu ya. Kaitan dengan mujahadah itu terkecoh ya. Mujahadah itu artinya waktu sehat semangat ibadah gitu istilah kan, ini memang relevan seperti itu. Mungkin Imam An-Nawawi mengatakan ya ke sana arahnya. Nah sekarang sholat Rasulullah sampai bengkak-bengkak gitu kan ya, sampai kakinya itu sampai terlihat ini. Apa kaitannya dengan mujahadah ini? Dan Rasulullah itu sebagai memberikan uswah contoh kepada umat ya tentunya ini. Apa kira-kira? Kalau saya sih satu ya sampai bengkak-bengkak itu Rasulullah itu berarti sholat itu
gerakan itu benar ya, dalam artian ya tidak terasa kerusuk, benar-benar menikmati. Jadi sholat itu menikmati. Nah ini salah satu bentuk nikmat sholat itu menikmati, tidak hanya mengerjakan, karena perintahnya aqimi sholat, dirikan. Nah ketika ada kata mendirikan sholat itu benar-benar baik dari gerakan, perbuatan, bacaan-bacaan, ekspresinya itu fokus kepada Allah itu benar. Kenapa misalnya banyak siapapun nih, banyak orang yang sholat itu hanya selewat aja, hanya sekedar gugur kewajiban, tapi tidak menikmati, tidak berdialog. Nah ini satu menariknya. Ketika sholat itu ada dialog antara kita dengan Allah, kita berbicara dengan Allah, apalagi qiyamul lail, kita bermesraan dengan Allah. Jadi kalimat itu masya Allah indah Pak Ustaz. Jadi ketika kita amal itu kita bermesraan dengan Allah, kita berdua-duaan dengan Allah, tidak dengan setan. Itu yang saya ambil. Jadi beda lagi sholat fardu kan berjamaah rame-rame. Nah itu tingkat fokus dan khusyuknya memang beda-beda levelnya. Tapi qiyamul lail memang beda. Kita seakan-akan disentuh oleh Allah, dicium oleh Allah, diusap oleh Allah. Intinya bermesraan, berdoa dengan Allah di qiyamul lail. Tetap toro ini tadi ya sering artikan kalau dalam keseharian tuh ya, maksudnya mubalik tuh sampai bengkak-bengkak. Nah saya ingin tanya ya, satu segi Rasulullah seolah-olah ya kita memaksakan ya, padahal dalam Islam itu kalau tidak mampu ini kan masih blur ya, ini masalah bengkak-bengkak itu kan tidak bisa apakah itu Pak Iwan ya. Jadi kita kan solo qaiman, sholat sambil berdiri, fa'ilam yastati faqaidan, kalau tidak sambil duduk gitu. Tetap dalam ibadah juga takalub tidak boleh, memantau takalub itu berlebih-lebihan. Nah ini tentunya makanya masih samar ya, kata fatoro itu bengkak-bengkak ini gimana gitu ya. Makanya dikaitkan dengan mujahadatnya, ya artinya dia totalitas tadi Pak ya. Kesungguhan gerakan itu kan, kesungguhan bukan buka kaki secara fisik gitu, seperti itu kan ya. Di Rasulullah itu karena sungguh-sungguh artinya beliau menikmati. Iya. Tapi menikmatinya itu bengkak kan, bukan. Soalnya yang saya tahu juga qiyamul lailnya Rasulullah itu satu bukan banyak rakaatnya, bacaannya yang panjang itu satu. Bacaan bagi Rasul panjang. Kalau kita kan yang paling sebatas mungkin alam nasyur kayak gitu, Rasul panjang mantok. Mungkin berapa juz dalam satu rakaat itu kita. Nah ini yang satu tuh panjang bacaannya. Jadi kita yang nggak mampu. Nah satu mujahadah Rasulullah nggak bisa kita samain dengan mujahadah kita. Itu yang satu. Keseriusan Rasulullah nggak bisa kita bandingkan dengan keseriusan kita. Salat malam ini adalah amalan-amalan amal soleh, amal-amalan orang-orang soleh ya. Jadi memang berat ya bagi yang makanya memiliki memiliki kedudukan tersendiri. Konon katanya saya, biasanya orang-orang yang sholat malam harinya itu menghadapi siang harinya lebih optimis. Dia kan katanya, ya itu kan karena belum merasakan gitu ya. Saya sendiri mungkin belum sepenuhnya kita bisa merasakan nikmatnya sholat malam itu ya. Jujur aja, karena berat ini komandan. Berat orang. Tapi orang yang sudah terbiasa konon katanya dia permasalahan apapun di siang harinya bagi orang-orang yang biasa sholat malam itu dia enjoy. Jadi lebih pede gitu lah, lebih mantap gitu ya. Orang yang biasa sholat malam. Orang-orang yang para ulama-ulama dulu kan ya, mereka mungkin termasuk orang-orang yang soleh ya, dia kadang-kadang tidak terlewatkan sholat malamnya. Dia bukan berarti tidak sepi dari ujian kan, siang harinya bahkan dia mungkin dengan ancamannya jiwa dan lain-lain, tapi dia enjoy aja gitu. Seperti itu. Nah tentunya ini juga Rasulullah mencontohkan sampai Siti Aisyah sampai gitunya Rasulullah mesti diampuni enggak gitu. Saya ingin membuktikan bahwa orang-orang yang bersyukur. Satu lagi tak punten dari saya ini biar saya dan kawan-kawan semua tahu sebenarnya apa sih kenapa Rasulullah itu begitu sholat. Nah satu, ketika manusia belum mencapai lezatnya sholat, kita masih bermasalah Pak Iwan. Nah di sini ketika orang sudah jadi ada sholat itu rusuk nggak menikmati kayak kemarin itu. Nah di sini pernah seorang sahabat waktu itu ya kena panah beracun. Dia lagi sholat Pak Manto, dia lagi sholat sunat ya, lagi perang. Sholat ini hadisnya sahih. Kena panah beracun, dia apa? Dia sholat terus, darah udah mengucur, dia hanya tanpa sadar dia melanjutkan sholatnya. Terus orang sahabat di dekatnya, wahai sahabat tadi kamu terpanah. Iya, cuma saya tidak bisa
menggantikan lezatnya sholat itu hanya dengan gara-gara panah beracun. Nah, maksud saya, kita kalau sholat belum sampai titik lezat, kita menikmati makanan, kan ada yang mengenyangkan, kita punya perut besar, tapi tidak menikmati kelezatan. Nah, sama dengan sholat. Ketika belum sampai titik lezat, Pak Manto, kita sholat apa adanya. Allahu Akbar, Allah, itu sholat kita. Ya siapapun itu. Tapi ketika seseorang hamba sudah mencapai titik lezatnya sholat, dia menikmati luar biasa. Itu Rasulullah ini orang yang menikmati lezatnya sholat, lezatnya itu. Nah itu saya. Jadi tingkat kelezatan. Kualitas berarti kembali kepada kualitas, bukan berarti sholat yang ingat apa-apa tidak sah ya, tentunya sah, cuma nilai tadi kan. Bukan keabsahannya, mesti menikmati lezatnya itu maksudnya. Nah, menikmati gitu. Kita menikmati nggak di situ? Artinya ke arah sana itu perlu latihan. Itu ya, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi tadi ya memang tingkat kehusuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena betul ya, sholat itu kadang-kadang dirindukan gitu kan ya, karena pada hakikatnya sedang munajat. Nah, di sholat malam inilah sebenarnya sepertiga malam inilah berbagai janji yang Allah janjikan ya, karena para malaikat turun ya ke bumi waktu itu, kemudian mengabulkan permohonan hambanya. Oke, itu ya, nanti kita simpulkan ya. Hadis berikutnya 4 hadis aja ya. Nanti kita ada hadis ini ya, kita baca bareng-bareng ya. Artinya ada hadis yang pernah kita baca, yang pernah kita sampaikan untuk ditegaskan lagi. Kemudian dari masih Aisyah, dari Al-Khamis, hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau laki-laki mah anhu, ini mah kalau perempuan anha. Annaha qalat, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-asru ahya laila wa aiqadu ahlahu wajada washaddul minjar muttafaqun alaih. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru, apabila masuk 10 ahya laila, menghidupkan malam-malamnya. Di sini wal muradul asyru, yang dimaksud asyru 10 itu al awahiru min syahri Ramadan. Jadi 10 akhir Ramadan. Ini kaitan dengan itikaf, Ustaz. Jadi Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, wa aiqadu ahlahu. Di sini artinya membangunkan keluarganya. Waktu itu misalnya di Fatimah, di posisi rumahnya kurang tahu ya, artinya suka membangunkan. Jadi untuk banyak mendekatkan diri. Ini kaitan dengan itikaf. Wajada wasyadda minjaru. Al minjar itu al izar, sarung, wa huwa kinayah. Ini hanya kiasan. Ani tizalin nisa, artinya meninggalkan istri. Jadi 10 terakhir itikaf itu, satu Rasulullah itu menghidupkan malam-malamnya, ahya laila, menghidupkan malam-malamnya dengan banyak takarrub ya. Tidak hanya itikaf baca Quran, bisa saja membaca sesuatu yang memang positif ya, buku atau atau banyak beristighfar, ahya laila. Jadi nanti di Al-Aqsa ini itikaf 10 hari terakhir, termasuk di sini kemudian di sini kata wajada wasyadal minjar, artinya menguatkan ikat sarungnya. Artinya ini kiasan, artinya tidak mendatangi istrinya, tidak mencampuri. Jadi maksud malam itu mah. Jadi betul nggak boleh nyakedeng. Nggak boleh. Tidak boleh nyakedeng, nggak boleh. Jadi totalitas betul iktikaf di masjid. Memang iktikaf yang benar begitu. Jadi 10 terakhir itu betul-betul Rasulullah itu masuk mana pada maghrib ya kalau nggak salah, maghrib malam ke-10, malam ke-21 berarti ya, malam masuk, kemudian tidak keluar masjid 10 sampai 1 Syawal itu sampai 3 akhir Ramadan itu, kecuali keperluan hajat, menengok orang sakit pun tidak. Tapi kan nama diurang kan ada kan, karena mungkin kesibukan kan kudu
digawe kudu kerja gitu. Lebaran lagi. Ya mau lebaran. Justru ekstra. dibalik sekarang Pak Iwan. 10 terakhir teh bukan rame di masjid, rame di pasar. Rame di pasar ya. Nyiapkan kue, nyiapkan naon pamantau gitu kan ya. Wah, gogodana betul. Justru Rasulullah mah dibalik pamantau. Jadi 10 terakhir di bulan Ramadan itu justru Rasulullah itu fokus ibadah. Bersungguh-sungguh di masjid gitu ya. Jadi jadi bebeakan lah mungkin namanya totalitas gitu kan ya. Termasuk tidak nyakedeng gitu kan ya, tidak artinya mendatangi pasangannya itu. Diikatkan misalnya. Tapi kumaha tuh kalau misalnya itikaf misalnya malam harinya datang kemudian ya mungkin itu itikaf yang ya mungkin kalau bahasa mah kan kalau tidak bisa semua jangan ditinggalkan semua gitu mungkin ya. Jadi memang ada saat-saatan ya. Ada saat-saat mungkin itikaf lebih bersifat ya? Lebih bersifat kita berdua-duaan dengan Allah gitu kan ya betul-betul. Karena zaman Nabi mah itu Bang mungkin kondisi masjid dulu nggak apa-apa ya. Saya kurang bisa menggambarkan karena suka pasang tenda-tenda. Di masjid-masjid lain itu suka ada pasang tenda itu teh. Pasang bukan tenda tuh yang kecil-kecil itu. Ya mungkin itu jadi itu mungkin gambaran Nabi seperti itu. Jadi di sudut-sudut itu di sekat-sekat seperti itu. Jadi betul-betul munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin saya simpulkan ya. Jadi Rasulullah itu 10 terakhir di bulan Ramadan itu betul-betul sungguh-sungguh. Jadi kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Rasulullah ya banyak istighfar, banyak mengintrospeksi diri, banyak mengkaji gitu kan dalam kerajaan kan Rasulullah mengulang-ulang hafalan ayat-ayat Al-Qur'an tadarus itu ya, tadarus seperti itu. Nah, ini tentunya hadis ini muttafaqun alaih ya. Hadis rawahu Bukhari Muslim artinya kita bisa amalkan dalam hal ini. Jadi tadi seperti itu kan ya, jika kita jangan sampai justru kesehatan tidak dimanfaatkan tadi kata Abah bilang hal-hal yang positif ya. Kemudian Rasulullah sholat malam itu sampai begitunya kita yang mungkin orang malin Nabi atuh kita ada sekarang gitu. Tapi artinya kita mencontoh gitu ya. Kemudian hadis yang tadi yang bacakan kebiasaan Rasulullah di 10 hari bulan Ramadan Rasulullah betul-betul hari 1 sampai 7 ya udah ke 1 udah ke sosoknya mundur tinggal WhatsApp deh gitu mungkin terakhir ada gitu kan. Nah, itu berarti kan untuk menstabilkan itu kan keimanan gitu kan. Betul ya di mana-mana itu ya di mana di ujung Berung, Harta Maling di mana ini kan pertama mau minum hari kedua hari ke-7 ke-6 kamaran ada mungkin berhusnudon saja mungkin karena memang mungkin sholatnya di rumah atau apa tapi nilai tarawih berjamaah itu ya kita berhusnudon saja dalam sesuatu ya. Kemudian satu hadis lagi ya pasti ya. Nanti mohon apa yang dibaca tadi kalau ada masukan-masukan dari waktu iman rahimakumullah jadi tolong disampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah saya sendiri, bisa menambah yang lain. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kita mencoba hadis itu. Pada intinya kita mencoba hadis ini kemana gitu kan ya. Apa-apa ini kan hadisnya sifatnya muamalah ya. Hadis yang ke-6 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah ridho kepadanya qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minnal mu'minina dhaif. Al mu'minul qawiyyu seorang mukmin al qawi itu yang kuat khairun lebih baik wa ahabbu ilallah dan Allah lebih cintai oleh Allah minal mu'minina dhaif daripada mukmin yang dhaif lemah. Wa fi kulli khairun dan tapi tetap wa fi kulli khairun dan dalam setiap sesuatu khairun ada kebaikan gitu ya. Ya artinya kan dalam ayat Al-Qur'an begini kan ya
wa rafa'na ba'dakum ba'don suhriya liyatahida ba'dukum ba'don surya. Jadi wa rafa'na ba'dakum ba'don. Jadi Allah meninggikan derajat seseorang dan meninggikan yang lain. Liyatahida ba'dakum ba'don surya, untuk mengambil manfaat, ya. Jadi tetap di sini setiap sesuatu ada nilai-nilai kebaikan. Adanya orang yang misalnya tukang, adanya pedagang, tukang sayur, itu artinya apa ya? Itu bermanfaat kita misalnya seperti itu. Jadi makanya tidak sepantasnya memposisikan seseorang itu merasa lebih. Karena orang itu tidak akan luput dari bantuan orang lain. Sekarang aja baju yang kita pakai, nasi yang kita minum, apa yang makan atau ini yang itu berapa tangan sampai nasi ke meja makan kita. Dari mulai bercocok tanam, anu ngarambet, anu naon gitu kan ya, sampai anu ngagirit. Artinya Pak Manto nggak mungkin Pak Manto bisa makan kebutuh. Jadi Pak Manto anu nanam anu kumaha anu nggak manena dan lain, tidak mungkin. Baju yang kita pakai siapa yang menenun, siapa yang menjahit, siapa yang. Jadi mereka ini seorang itu tidak pantas. Saya tidak perlu bantuan orang lain, saya tidak butuh orang lain. Bohong gitu. Dia nggak bisa hidup. Makanya di sini wa fi kulli khairun. Jadi setiap sesuatu ada nilai-nilai positifnya. Khairun ada kebaikannya. Tapi di sini kembali lagi, jadi mukmin yang kuat itu khairun lebih baik wa ahabu ilallah, dan Allah lebih cintai daripada al-mukminu dhaif. Orang mukmin yang lemah. Kemudian teruskan dulu ya. Ahris ala ma yanfauka. Jadi ahris itu apa istilahnya, laksanakanlah sesuatu yang bermanfaat bagimu, gitu ya. Ahris beramalah, atau misalnya apa artinya? Sesuatu yang bermanfaat, ma yanfauka, yang bermanfaat bagimu. Beramalah, beraktivitaslah sesuatu yang ma yanfauka, sesuatu yang memiliki kemanfaatan bagi kamu. Wasta'in billahi wala ta'jid. Wasta'in, minta tolonglah billahi kepada Allah, wala ta'jid, jangan lemah. Wa in asobaka syai'un fala taqul. Nah ini Ustaz. Wa in asobaka, dan jika menimpa kepadamu syai'un, sesuatu, fala taqul, jangan kalian katakan lau anni fa'altu kada wa kada. Lau kalaulah aku tidak seperti mengerjakan ini, kana kada wa kada, mungkin tidak begini, tidak begini. Jadi gini, apabila asobaka syai'un falat, apabila menimpa kepadamu sesuatu, jangan ucapkan kalau aku tidak begini, mungkin tidak kada wa kada, tidak begitu dan begitu. Walakin, akan tapi, kul, katakanlah qadarullah, ini sudah ketentuan dari Allah, wa ma syaa fa'alaka, dan apa-apa yang Allah kuasa terhadap semua itu. Fa in lau, dan jika katakan lau, kalau tidak, tabtahu amal syaiton, jadi membuka peluang-peluang setan. Jadi peluang-peluang setan untuk menyesatkan kita. Ini hadisnya panjang juga ya, Rawahul Muslim ya. Jadi di sini ini ada kaitannya. Pertama, orang mukmin kuat itu artinya kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, kuat secara jelas akidahnya, dan ini lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Artinya artinya secara kekurangan, tapi tetap di sini Rasulullah wa fi kulli khairin, tetap aja dalam segala sesuatu ada nilai-nilai positifnya, ada nilai-nilai kebaikannya. Orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya tidak mesti kita hina, justru kita bantu kesempatan gitu kan ya, di saat kita memiliki kelebihan gitu kan ya. Memang kuat itu dalam artian kuat secara ekonomi kan. Kalau kuat ekonomi kan kita bisa berinfak kan, begitu kan Pak ya. Kalau kuat secara misalnya punya posisi kedudukan, kita bisa dakwah dengan kedudukan itu. Tapi rata-rata gitu pemantonya, hari keur ngajabat mah kadang-kadang kumaha, padahal itu kesempatannya. Ada, maaf saya tidak sebutkan orangnya, dia mau menjabat suatu kedudukan yang level provinsi Jawa Barat ya, dalam artian bukan gubernur ya, level ya, artinya justru di kantornya itu anu tadi nambah karyawati anu teu panggil kunaon teu dicium wae.
Ayo sebagai bos kita sebagai atasan kan punya itunya, artinya tidak ada paksaan. Oh masih belum diperbolehkan oleh suami saya Pak, gitu kan ya. Artinya tetap dia kan tetap harus ini. Tapi kan artinya kan kalau misalnya suami tidak mengizinkan, pemantau la ta'ata fi masyiatillah. Jadi jangan taat kepada hal-hal yang maksiat gitu kan ya. Jadi artinya dia ada power, ada kekuatan. Banyak juga karyawatinya yang tadinya memang secara berpakaian yang kurang bagus, dia sudah mulai itu. Kemudian bahkan maaf beliau sampai membuat apa gasibu, artinya di tempat melata. Bahkan misalnya yang punya anak ya sampai boleh menyusui di sana sampai seperti itu. Kemudian paling kecilnya musola diperbaiki. Kemudian mengundang ustaz-ustaz untuk jumatan di sana. Oh itu Pak, artinya dia punya kekuatan, punya power, punya kedudukan, dimanfaatkan untuk dakwah. Gitu. Jadi kadang-kadang hari ini tiba jabatan teh lemah gitu Pak. Nah di sini mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang mukmin yang doif ya. Tapi tetap dalam segala sesuatu ada kebaikan. Ahlis alama yang fauka, beramalah artinya beraktivitaslah atau mengerjakanlah sesuatu yang bermanfaat bagimu. Tadi kaitan dengan kesehatan dan waktu luang ya. Wasta'in billahi wala tajid, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kalian lemah. Wa in asobaka syai'un fala taqul, apabila menimpa kepadamu sesuatu jangan ucapkan lau kalau. Seperti anni fa'altu, kalaulah aku tidak mengerjakan ini karena kada wa kada. Mungkin itu qasir. Tetapi walakin kul, akan tetapi kul katakanlah qadarullah. Ini sudah Allah takdirkan kan ya. Wa masyaallah fa'ala, dan Allah berkehendak tentang hal itu. Fa'in lao, dan jika kalian mengatakan kalau, tabtahu amala syaiton. Itu tabtahu artinya membuka ya, amala syaiton, amalan-amalan setan. Jadi peluang-peluang setan untuk apa ya, menyesatkan. Jadi dalam bahasa sehari-hari teh, lamun kieu mah mun moal kieu gitu. Jadi ini teh kadang-kadang memang sudah jadi bahasanya. Mana lamun teu kieu gitu kan. Tapi udahlah, itu sudah qadar Allah itu ya, seperti itu. Artinya ada tapi tetap artinya harus ada memotivasi lagi Ustaz. Allah tentukan dia, ya udahlah kita untuk kedepannya kita harus lebih serius lagi dalam hal ini gitu kan ya, seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi ada beberapa hadis yang kita baca ya. Nanti tapi tetap setelah ditutup kita nanti ada 5-10 menitan kita ini coba baca orang sama-sama ya. Oke, balik lagi ke atas. Pertama, 2 nikmat yang sering tertipu, yang sering terabaikan, yang sering terlupakan. Pertama, sehat dan waktu luang ya. Artinya kata Abah bilang tadi, sehat tidak dimaksimalkan untuk hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang bermanfaat. Demikian pula waktu luang juga artinya boleh istirahat, tapi tetap aja semua aktivitas kembali lagi kepada nilai ibadah. Kemudian Rasulullah mencontohkan sebagai hamba yang bersyukur itu ingin apa yang Allah berikan ingin diberikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Dino tadi artinya kembalikan lagi sesuai dengan kehendak Allah gitu kan. Diberikan rezeki tong dikeukeuk we urang atau yang berbagi deulah gitu kan. Itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian tadi ini kaitan dengan bulan Ramadan. Rasulullah itu 10 hari terakhir itu Rasulullah betul-betul bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendatangi istrinya pun tidak gitu. Sampai membangunkan yang lain, artinya dia tidak mau sendirian gitu ya. Sampai membangunkan untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Kemudian di terakhir tadi ini mukmin yang kuat secara ekonomi, secara kesehatan, secara kedudukan, secara itu apa nih? Goreng Aduh. Makan tulang, makan gorengan. Oke. Mana tadi? Panas, beberapa. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang dhaif dalam segala hal. Kemudian di sini diteruskan beramalah sesuatu yang bermanfaat bagimu. Gitu. Berolahraga kan bermanfaat, ya. Sepedahan juga bermanfaat, Pak. Tapi tetap harus tidak boleh untuk sampai mencederai kan. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Wala ta'jid, jangan lemah. Kita punya Allah gitu kan ya.
Kemudian juga di saat kita ditimpa sesuatu jangan katakan kalau, tapi katakanlah qadarullah, itu sudah Allah tentukan. Karena kalau kita katakan kalau, Neng tidak begini, mungkin Bapak tidak begini gitu. Udahlah, artinya ya ini sudah qadarullah, Allah tentukan seperti itu. Nah ini karena kalau kita mengatakan kalau ini Pak artinya lautab tahu amalis syaitan. Jadi membuka peluang-peluang syaitan untuk menyesatkan lah gitu. Tapi kalau misalnya, tapi tetap ini sudah Allah tentukan, tapi tetap kita ke depan kita harus berusaha lagi. Ya kita tinggal di atas bukan qadarullah, itu sudah Allah tentukan. Bisa ketemu dengan Pak Manto, dengan Kang Deden, Pak Iman, kemudian Pak Iwan, ya Pak Deden juga semua ini, artinya ini sudah Allah tentukan. Nah bagaimana kita kembali lagi rasa syukur kita terhadap alhamdulillah kita bisa di atas, bersyukur di mana? Ya kita manfaatkan sesuatu yang hal-hal yang bersyukur. Itu mungkin ikhwati rahimakumullah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nanti jam 5.30 Pak, kemudian 15 menit kita baca ya. Ada pertanyaan Kak, terakhir. Tanda kutip berarti kan kita bahasanya nggak boleh mengeluh ya. Nah, tanda kutip berarti kita nggak tanda kutip dilarang mengeluh kan? Ini bahasanya tuh coba lah melewatinya, aing mau ditajau kan gitu. Ibaratnya. Karena kasusnya seperti misalkan saya jadi Pak Iman lah, gampang ya. Mau besi ya, dek bikin